Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda kelas 4 hari ini? Pada semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anda yang soleh dan solehah, hari ini kita lanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita. Sebelumnya kita awali belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Anda semuanya yang soleh dan soleha, minggu yang lalu kita membahas mengenai masa awal dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita ya. Hari ini kita membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Apa saja ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika berdakwah? Mari simak baik-baik ya. Yang pertama adalah ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Nah, Anda semuanya pernah tidak membaca tentang kisah Abu Lahab? Nah, jika belum, dengarkan cerita Pak Jasin baik-baik ya. Baik, Anda semuanya yang soleh dan soleha, Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Masya Allah. Demikian juga istrinya, istri Abu Lahab. Dia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Nah, hal ini dilakukan untuk apa? Supaya Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan di waktu fajar atau di waktu pagi hari ketika mau ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan tersebut. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya ini dibalas dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lahab. Tentunya anda semuanya sudah hafal surah Al-Lahab ya. Wajah membacakan surat Al-Lahabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi Anda semuanya yang soleh dan solehah, itu tadi surah Al-Lahab yang mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak Allah akan masukkan ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah hukuman bagi orang-orang yang menghalangi orang-orang yang akan berbuat baik atau berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, Anda yang soleh dan soleha, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Jadi yang pertama setelah diancam, tabah atas ancaman pamannya Abu Lahab dan istrinya. Yang kedua, Rasulullah tabah terhadap ancaman para penguasa Mekah. Nah, jadi penguasa Mekah itu tidak rela melihat Rasulullah SAW pengikutnya semakin banyak orang yang masuk Islam. Nah, jadi mereka mengadakan rapat di suatu tempat yang namanya Darun Nadwa. Nah, jadi mereka membicarakan cara dan sikap apa yang akan dilakukan untuk merintangi atau menghalangi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, jadi para penguasa memutuskan agar menghalangi Rasulullah SAW dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW. Jadi orang-orang jangan sampai mengikuti dakwah
dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW difitnah ya seperti itu oleh para penguasa Mekah. Ya, kemudian yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Jadi berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu Anda semuanya untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, beliau dilempari dengan kotoran binatang yang baunya sangat busuk. Masya Allah. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholat. Masya Allah. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW membersihkan kotoran yang mengenai kepalanya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun melanjutkan kembali sholat. Jadi kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat, dia akan dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad SAW akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu kepada ayahnya Rasulullah SAW dengan menangis. Jadi Nabi Muhammad SAW pun menjawab, wahai anakku, anak perempuanku, diamlah, janganlah kamu menangis. Jadi Anda semuanya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim. Jadi Anda semuanya, pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Jadi kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan atau pengucilan terhadap Bani Hashim, suku Hashim ya, karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, Masya Allah, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, Masya Allah ya. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang dengan baik. Isi pemboikotan itu yang pertama adalah tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Masya Allah. Kemudian yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam, kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Kemudian yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Masya Allah. Itulah perbuatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu menyiksa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan papan pemboikotan, pengumuman pemboikotan itu ditempelkan di dinding Ka'bah ketika itu. Ya, pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Masya Allah. Umat Islam pada waktu itu bertahan karena cintanya kepada Rasulullah SAW, tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW walaupun mereka menderita. Subhanallah. Begitu sangat luar biasa ya ketabahan Rasulullah dan para sahabatnya ketika diboikot atau dikucilkan. Akhirnya tahun berganti tahun, papan pemboikotan itu pun lenyap dimakan rayap. Tentunya ini dengan izin Allah ya. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Alhamdulillah. Ya, dalam kenyataannya pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Subhanallah ya. Ketabahan mereka dalam membantu dan membela Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam patut kita contoh. Jadi subhanallah ya, Anda semuanya begitu sangat luar biasa ketabahan Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu dalam mempertahankan Islam. Walaupun diancam, walaupun di boikot ya, walaupun dikucilkan ya, akan tetapi mereka tetap memegang Islam dengan baik. Ya, ini patut kita contoh dan kita teladani. Apapun yang terjadi, cobaan, siksaan yang kita alami, agama Islam harus kita pegang, harus kita pertahankan sampai ajal menjemput. Jadi ada semuanya. Itulah materi kita hari ini berkaitan tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah.
Kemudian ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Nah, jadi tadi ini kisah mengenai para sahabatnya. Yang pertama adalah ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Nah, yang mana Khadijah adalah istrinya Rasulullah SAW, ya Anda semuanya. Jadi Khadijah ini adalah istri Rasulullah SAW yang selalu mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ya, Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta, jiwa dan raganya. Subhanallah, ya, banyak harta benda yang dihabiskan untuk kepentingan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Ya, mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun bujukan itu ditolak. Kemudian yang kedua, ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama, ya, untuk menaikkan ibadah sholat dan menyeru umat untuk memeluk agama Islam kepada kaum Quraisy. Pada suatu hari, Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan utusannya. Setelah mendapat izin, Abu Bakar pun berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara yang lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah dan utusannya Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa tanggapan kaum kafir Quraisy? Mereka memukuli Abu Bakar sehingga jatuh, masya Allah, karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka. Ketika mencoba melarikan diri, dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi, masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Quhafah. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tak berapa lama sembuhlah Abu Bakar dari luka-luka yang dialami tadi. Kemudian yang ketiga adalah ketabahan keluarga Sumayyah. Siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad yang bernama Yasir. Nah, jadi Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Masya Allah, ya, keluarga Sumayyah. Kemudian yang keempat adalah ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Abil Arqam adalah satu sahabat Nabi SAW yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah. Nah, Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Lalu pusat dakwah di rumahnya, bertambahlah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Arqam bin Abil Arqam ini sering mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan ajaran Islam. Arqam bin Abil Arqam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, beliau meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Subhanallah. Dan yang terakhir, ketabahan Bilal bin Rabah. Nah, subhanallah, Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya atau budak atau pembantu yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Nah, dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penantang dakwah Islam. Nah, Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah mengikuti Nabi Muhammad SAW dan berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Nah, subhanallah. Nah, jadi ketika Umayyah bin Khalaf sangat marah ketika mendengar Bilal bin Rabah masuk Islam. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan berhala. Dia dicambuk berkali-kali, bilur-bilur bekas luka cambukan merata di tubuhnya, masya Allah. Beliau menahan sakit sambil berucap Ahad, Ahad, Ahad. Ahad artinya satu. Ya Allah, ada satu. Jadi Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu yang besar. Tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mempengaruhi akidah yang diyakini oleh Bilal bin Rabah. Subhanallah. Ketika penyiksaan Bilal berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dengan suara terputus mengucapkan Ahad, Ahad. Subhanallah. Itulah ketabahan para sahabat Rasulullah SAW dalam mempertahankan Islam. Atau kita untuk contoh dan teladan. Jadi ada semuanya, ini materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mempertahankan Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak semuanya, kita akhiri belajar kita dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.